Oke, halo semua. Jadi pada video kali ini saya akan membagikan tutorial bagaimana cara melakukan replikasi dua arah pada MySQL menggunakan command prompt. Jadi, apa itu replikasi dua arah? Kita harus tahu dulu apa itu replikasi. Replikasi merupakan langkah yang dilakukan supaya dapat menghubungkan satu server MySQL dengan server MySQL yang lain. Jadi ketika eh, server satu terdapat sebuah aktivitas tertentu, maka server 2 akan mengikuti dan menjalankan aktivitas itu juga. Jadi misalkan kalau kita lihat contoh di sini, saya punya dua server MySQL. Yang satu berada pada Windows 10 dengan IP 192.168.1.1 dan server kedua terletak pada Windows 7 dengan IP 192.168.1.2. Jadi saya akan melakukan replikasi dua arah. Jadi maksudnya adalah misalkan pada satu server pertama ini terdapat sebuah aktivitas. Aktivitas tersebut bisa berupa create database, create table, insert values, update, delete, dan lain sebagainya. Maka server kedua ini juga akan mengikuti dan menjalankan perintah atau aktivitas sama seperti pada server satu. Dan begitu juga sebaliknya karena ini replikasi dua arah. Jadi misalkan ada aktivitas tertentu pada pada server kedua ini, misalkan ada perintah create database gitu, maka server yang pertama ini juga akan mengikuti dan menjalankan perintah yang sama seperti pada server kedua tadi. Jadi itulah yang dimaksud dengan replikasi dua arah. Jadi kita lanjut bagaimana cara melakukan replikasi dua arah tersebut. Yang pertama, langkah yang harus kita lakukan adalah mengaktifkan log atau catatan pada kedua server. Jadi kita harus mengatur konfigurasi file my.ini pada kedua server. Kemudian kita harus menambahkan baris-baris ini ke dalamnya. Jadi kita akan praktekkan. Jadi pertama saya akan mengubah konfigurasi my.ini pada server saya di Windows 10 ini. Jadi saya buka file my.ini. Caranya adalah mengakses foldernya. Umumnya file my ini itu terletak pada folder program data ini. Kemudian cari MySQL. Kemudian MySQL server. Di sini ada file yang namanya my.ini. Kemudian kita buka dengan text editor. Kemudian di sini ada baris MySQLd dan di bawahnya kita harus tulis baris ini log_bin sama dengan MySQL bin dan server ID-nya. Hal ini dilakukan supaya dapat mengaktifkan log pada server ini. Jadi saya tulis di sini log bin sama dengan MySQL bin. Kemudian pada baris kedua kita tambahkan server ID-nya sama dengan, untuk nilainya di sini bebas. Yang penting nilai server ID ini tidak boleh dengan server lain yang untuk dilakukan replikasi. Misalkan di sini saya pasang 12. Kemudian setelah kita ubah, kita save, kita keluarkan, dan kita harus merestart service dari MySQL setelah kita melakukan perubahan. Caranya adalah dengan kita membuka service. Kita cari saja service. Pada aplikasi ini kita cari service MySQL. Nah, ini ada MySQL. Kita klik kanan dan kita klik restart. Kita tunggu prosesnya. Oke, service MySQL telah di restart. Kemudian kita melakukan hal yang sama pada server kedua. Kita juga mengkonfigurasi my.ini pada server kedua. Jadi kita masuk ke Windows 7. Di sini saya pakai VirtualBox.
Jadi kita cari file my.ini. Kalau kalian bingung di mana letak file my.ini, kalian bisa masuk ke service ini. Bisa juga kalian cari di kolom search aplikasinya. Kemudian kalian cari service MySQL. Kalian klik kanan, kalian klik properties. Di sini ada path to executable. Kalian cari di bagian belakangnya. Nah, di sini ada folder dari file my ini. Kita tinggal copy saja lokasinya. Kita copy. Kemudian untuk mengaksesnya kita tinggal buka aja file explorer. Kita klik ini 2 kali, kemudian kita paste lokasinya. Kemudian telah terbuka, di sini ada file my.ini-nya. Kemudian kita edit dengan text editor. Di bawah baris MySQL D ini kita juga tambahkan logbin MySQL bin. Kemudian kita atur server ID-nya. Kita harus memakai nilai yang berbeda. Tadi kalau nggak salah 12, kita setting di sini mungkin 27 gitu misalkan. Kemudian kita save. Setelah itu kita keluarkan dan kita juga harus restart service-nya. Kebetulan di sini sudah dibuka aplikasi service. Kita langsung klik kanan, klik restart. Kita tunggu prosesnya. Oke, service MySQL telah di restart. Kemudian setelah itu kita lanjut ke langkah berikutnya. Langkah selanjutnya adalah membuat user untuk replikasi. Jadi kita membutuhkan dua user. Kita buat user baru pada server pertama dan juga membuat user baru pada server kedua. Tujuannya adalah nanti server inilah yang nanti akan digunakan untuk dapat mengakses server luar. Maksudnya misalkan untuk server 1 kita buat sebuah user supaya server 2 dapat mengakses servernya. Dan di server kedua kita juga buat user baru supaya server luar dapat mengakses servernya begitu. Jadi kita buat dulu di server pertama yang di Windows 10. Kita buka command prompt. Kita login dulu di sini. Kemudian kita langsung bisa membuat usernya. Kita tulis create user. Kemudian namanya. Di sini mungkin saya buat dengan replikasi X. Kemudian add. Kemudian persen. Ingat untuk menuliskan tanda petik ini. Jadi apa maksudnya add persen ini? Maksudnya adalah supaya user ini dapat mengakses atau diakses dari seluruh tempat. Jadi dapat diakses oleh dari luar gitu maksudnya. Kemudian kita lanjutkan dengan identified by untuk mengatur passwordnya. Sini kita passwordnya samakan dengan nama user aja biar gampang. Kita eksekusi dan muncul query OK yang artinya user tadi berhasil telah dibuat. Selanjutnya kita pindah ke server kedua dan melakukan hal yang sama. Di sini kita buka command prompt. Oke, jadi di sini saya sudah masuk command prompt pada server kedua dan juga sudah login. Kemudian kita bisa langsung membuat user pada server kedua ini. Create user. Kemudian di sini kita mungkin pakai dengan nama replikasi Y. Ini menambahkan add persen. Kemudian kita menuliskan identified. Kita samakan passwordnya.
Muncul tulisan query OK yang artinya user tadi telah berhasil dibuat. Kemudian kita masuk ke langkah untuk memberikan privilege atau kewenangan kepada user baru yang kita telah buat. Jadi maksudnya grant all privilege ini kita akan membuat sebuah perintah yang akan mengizinkan seluruh kewenangan untuk bintang titik bintang ini, maksudnya adalah seluruh database dan seluruh tabel itu untuk ini nama dari usernya dan @% sama seperti tadi. Jadi nanti user baru yang kita buat akan diberi seluruh privilege yang ada dalam MySQL. Fungsinya nanti supaya user yang kita buat ini bisa digunakan untuk replikasi. Jadi kita akan coba atur privilege-nya untuk user yang kita buat di server pertama ini. Grant all privilege on kita lihat lagi tuh oke tuh nama ininya aplikasi X. Tadi di server ini kita buat yang replikasi X, aplikasi X at persen query OK, yang berarti perintah tadi bisa dijalankan dengan benar, nggak ada masalah. Kita juga melakukan hal yang sama pada server kedua. Nah, kita pindah ke sini. Kita juga kasih grant access, grant all privilege on persen bintang titik bintang tuh nama usernya tadi di sini kita buat dengan replikasi Y, kemudian add persen. Muncul tulisan query OK yang artinya berhasil dijalankan. Kita masuk ke langkah selanjutnya. Kemudian kita harus melihat posisi log dari kedua server. Nanti posisi log ini akan digunakan untuk mengatur replikasinya. Bagaimana cara melihat posisi lognya? Dengan menjalankan baris ini, show master status. Jadi kita akan melakukan hal ini di kedua server. Kita lakukan di server pertama dulu. Di sini sudah kita lihat posisi show master status dari server yang pertama. Jadi untuk server pertama, file lognya itu bernama ini dan posisinya adalah ini. Kita diamkan saja supaya nggak hilang. Kita juga lakukan show master status pada server yang kedua. Sudah kita masuk di server kedua, kita jalankan juga show master status. Nah, di sini kita lihat nama file lognya adalah ini, Windows 7 step PC step bin bla 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 bla, dan posisinya adalah ini. Ini nanti jadi bahan untuk mengatur replikasi, jadi kita biarkan dulu, jangan sampai hilang dulu. Kita lihat langkah selanjutnya, yaitu mengatur replikasi pada kedua server. Jadi karena ini adalah replikasi dua arah, maka pengaturan replikasi ini dilakukan pada kedua server. Kita akan menjelaskan dulu arti dari setiap baris ini. Jadi change master to adalah untuk mengubah masternya, kemudian master host kita isi dengan alamat server yang akan diikuti. Jadi misalkan saya mengatur replikasi pada server kedua ini kan alamatnya 192.168.1.2, maka di master host tadi kita atur server yang sebelahnya, yang luarnya, server luarnya, bukan servernya dia sendiri. Jadi kalau kita set di server kedua, maka di master host ini kita set dengan server tujuannya, yaitu 192.168.1.1, bukan IP-nya dia sendiri. Terus untuk master user kita atur dengan user yang kita buat di replikasi targetnya.
sama seperti ini. Ini kan server IP targetnya nih, IP luarnya maksudnya. Yang ini juga kita buat dengan user yang kita buat di luarnya tadi, diberkebalikan gitu. Terus untuk master password kita isi passwordnya, master port kita biarkan ini karena ini sudah bawaan. Kemudian master log file kita lihat dari file log yang ada di server target. Begitu juga dengan master log position, ini kita atur dengan melihat position di server targetnya. Kemudian master connect return ini artinya ketika ada kegagalan connect maka akan diulang sebanyak 10 kali. Ini kalian atur seperti ini aja, diikutin saja. Jadi saya akan coba atur replikasi di server pertama untuk menjalankan replikasi kepada server kedua. Jadi di sini kita ubah karena kita atur untuk bisa melakukan replikasi ke server kedua. Maka di sini saya pasang 2 karena server keduanya alamatnya ini 192.168.1.2. Dan master usernya kita atur dengan user yang kita buat di server targetnya tadi. Pada server 2 ini saya buat user dengan, sini masih ada apa enggak ya? Ini replikasi Y. Jadi sini kita atur replikasi Y. Kemudian passwordnya juga tadi sama. Saya sesuaikan dengan namanya, nama usernya. Kemudian kita lihat master log filenya. Jadi kita atur dengan master log file yang di server target ini, yang server kedua, yaitu adalah win7 pc stepbin 0000015. Nih kok ini win7 step pc stepbin, tadi angkanya adalah 15. Kita atur di sini ya query-nya, nanti kita jalankan dengan cara copy saja. 15. Kemudian file log position-nya kita lihat 698. Ini jangan sampai salah. 698. Kita cek dulu, oke. Jadi inilah query yang kita jalankan di server pertama untuk dapat menghubungkan ke server yang kedua. Kita copy. Jadi saya sudah berada pada command prompt yang ada pada server pertama. Jadi kita paste perintah tadi dan kita enter. Muncul tulisan query OK, yang artinya pengaturan replikasi yang kita buat berhasil dijalankan. Selanjutnya kita juga akan mengatur replikasi pada server kedua kita. Jadi kita akan ubah dulu isi-isi dari ini, kita sesuaikan. Karena kita ingin menghubungkan dari server 2 ke server pertama, maka yang diisi di sini adalah IP dari server pertama. Jadi IP dari server targetnya. Ini kan saya ingin jalankan di server kedua dan targetnya adalah server pertama. Jadi saya atur IP-nya adalah IP dari server pertama. Kemudian usernya juga begitu, adalah user yang saya buat pada server targetnya. Kemudian juga log filenya juga saya atur dengan file yang ada pada server targetnya. Udah hilang. Saya tampilkan kembali. Jadi ini nama filenya. Bin angkanya adalah 0000558. 58 kan? Ya, posisinya 696. 696. Oke. Semoga aman query-nya.
Oke, kita langsung coba jalankan di server kedua. Kita copy di sini. Kemudian kita langsung paste, kita jalankan. Muncul tulisan query oke, berarti berhasil ya. Sekarang kita seharusnya server replikasi ini udah siap dan bisa dijalankan. Bagaimana cara menjalankannya adalah dengan cara menuliskan start sleeve, start sleeve. Oke, kemudian kita coba start juga di server yang kedua. Server yang pertama. Di sini juga saya start sleeve-nya. Kemudian kita coba cek sleeve-nya dengan menuliskan sleeve status. Di sini muncul tulisan waiting for master to send event, artinya replikasi yang kita buat supaya server pertama ini bisa mengikuti server kedua bisa berhasil di sini. Artinya di sini waiting for master to send event, replikasinya berhasil dan sedang menunggu master untuk mengirimkan event atau kejadian yang terjadi pada server sana. Sekarang kita coba lihat pada server keduanya. Sekarang kita coba untuk show slave status. Di sini juga ada hal yang sama, ada tulisan waiting for master to send event, artinya replikasi yang saya buat berhasil, jadi dapat menghubungkan server kedua ini ke server 1. Jadi apa yang dilakukan pada server 1 dapat dijalankan juga pada server 2. Begitu juga dengan sebaliknya. Sekarang kita coba tes. Sekarang kita pindah ke server pertama. Kita akan uji apakah replikasi dua arah yang kita buat bisa berhasil dan bisa digunakan dan bisa berjalan dengan sesuai. Jadi misalkan sekarang saya ingin membuat sebuah database baru pada server pertama. Seharusnya karena kita membuat replikasi ini, maka database baru yang kita buat juga akan ada di server keduanya. Sekarang kita coba aja create database db replikasi gitu misalkan. Muncul tulisan query oke. Sekarang kita coba cek di server keduanya. Kita coba show database. Di sini muncul database replikasi, yang artinya replikasi berjalan sesuai apa yang kita mau. Jadi apa yang dilakukan pada server pertama, maka event tersebut juga dijalankan di server kedua ini. Sekarang kita coba sebaliknya. Misalkan ini kan ada DB replikasi. Di server pertama juga ada DB replikasi. Sekarang pada server kedua, coba kita tambahkan tabel baru pada DB replikasi. Seharusnya karena ini replikasi dua arah, maka pada server pertama ya tabel baru itu juga muncul. Sekarang kita praktekkan saja. Kita use dulu database-nya, replikasi. Kemudian kita buat tabel baru. Create table TB dua arah dengan field ID saja cukup. Nah, ini aja. Query oke, berhasil. Sekarang kita coba cek di server pertama apakah pada database DB tadi kita buat dengan DB replikasi ada tabel baru itu atau enggak. Use DB replikasi. Kita coba show table. Ini muncul ya, berarti memang replikasi dua arah ini beneran jalan ya. Jadi
Begitu juga sebaliknya, apa yang kita lakukan di server kedua, maka server pertama juga akan mengikuti. Mungkin kita tambahkan contoh praktek lainnya. Misalkan kita tambahkan data baru, baris data baru di server pertama. Jadi kita insert into tb 2 arah values-nya. Tadi kan kayaknya cuma buat ID aja ya. 1 misalkan. Atau kita buat banyak values. 2 kita buat banyak baris di sini. 3. Oke. Sekarang kita lihat ke server sebelah. Kita cek apakah tabel tabel 2 arah itu ada baris yang kita tambahkan. Nah, di sini juga muncul ternyata tadi kan kita nambah di server pertama itu ada 3 baris baru, 1 2 3. Maka karena kita menggunakan replikasi 2 arah, di sini juga muncul 3 baris baru 1 2 3. Artinya replikasi 2 arah berhasil dijalankan. Oke, cukup sekian tutorialnya bagaimana cara melakukan replikasi 2 arah pada MySQL menggunakan command prompt. Semoga berguna.